Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.2 refleksi dengan model 4P. Untuk soal nomor 1, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menganggap bahwa murid-murid saya adalah sebuah objek yang harus mematuhi dan mengikuti semua aturan dan perintah dari saya, gurunya. Yang tanpa saya sadari, saya telah menerapkan teacher center karena saya beranggapan bahwa saya adalah pusat dari pembelajaran di kelas. Menurut saya, seorang murid itu harus memahami semua materi yang saya ajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, yaitu mencapai nilai lebih dari batas minimum ketuntasan sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Bahkan, sampai hari ini, saya masih kurang memperhatikan bakat dan minat murid saya karena saya terlalu fokus pada penyampaian materi dengan tujuan murid saya mampu memahami materi dan nantinya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya fokus pada hasil akhir yang memuaskan bagi saya tanpa saya memperhatikan apakah murid saya telah memilih cara sesuai dengan pemahaman mereka sendiri atau tidak. Padahal, setelah saya memahami nilai dan peran seorang guru penggerak, hal yang telah saya lakukan selama ini itu keliru. Saya mendapatkan pencerahan bahwa seorang pendidik seyogyanya harus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sesuai profil belajarnya, di mana murid bisa menunjukkan pemahamannya dalam mengerjakan tugas dari saya dalam bentuk audio, visual, wawancara, ataupun role play. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Di antaranya, saya menjadi tahu pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang menghamba pada murid. Di mana, menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik harus ingat bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai guru penggerak, haruslah memiliki semangat dan mampu menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak berarti secara sadar dan tanpa paksaan menjadi agen perubahan dari pembelajaran. Bergerak artinya mampu melakukan aksi untuk mewujudkan perubahan. Dan menggerakkan artinya mampu mengajak sekitarnya untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran. Dalam pendidikan guru penggerak ini terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selain itu, juga ada peran guru penggerak yang juga harus diterapkan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, aktif dalam mengajak guru lain dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro berupa pembelajaran yang berpihak pada murid, serta mampu menjadi teladan agen perubahan dalam pendidikan agar terwujud pelajar Pancasila. Guru penggerak hadir sebagai agen perubahan yang berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantoro dan harus mampu menerapkan 3 kata kunci, yaitu teladan, motivasi, dan merdeka. Artinya,
calon guru penggerak harus bisa menjadi contoh dan dapat memotivasi serta menguatkan kemampuan untuk memerdekakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga dapat mengembangkan potensi murid yang mengikuti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pembahasan yang kedua adalah saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Jadi, setelah memahami modul 1.1 dan 1.2, saya merasa semangat untuk terus belajar dan berkomitmen untuk bisa menjalankan peran saya sebagai guru penggerak dengan baik. Saya harus memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mengembangkan diri saya dan orang lain, menjadi pemimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Pembahasan selanjutnya, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya belum menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran saya di kelas. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang saya selama ini lakukan, belum bisa menuntun tumbuhnya kodrat murid. Saya belum melihat gaya belajar murid dan belum menyiapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar murid saya. Saya belum optimal dalam menuntun dan mengembangkan potensi murid saya sesuai dengan kodratnya. Tapi saya justru mengutamakan tuntutan kepada murid saya selama pembelajaran. Dan sekarang saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menjadi berpikir bahwa saya beruntung sekali atas ilmu dan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini bersama rekan CGP, fasilitator, dan pengajar praktik. Saya menjadi bersemangat untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik. Saya sadar bahwa sejatinya kita semua, baik pendidik, murid, wali murid, itu sama-sama belajar dan kita adalah tim pembelajar yang apabila menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantoro bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan hidup setinggi-tingginya sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Adapun pembahasan yang terakhir mengenai apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak sebagai berikut. Sebagai guru penggerak, saya akan terus merefleksikan diri saya untuk terus melangkah maju. Adapun rencana pengembangan diri secara sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya terapkan untuk mencapai nilai-nilai guru penggerak di antaranya: 1. Memahami materi pada semua modul yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran. 2. Meminta feedback dari murid setelah melakukan pembelajaran. 3. Melakukan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut menuju arah yang lebih baik. 4. Berdiskusi dengan rekan sejawat untuk dapat merefleksikan pembelajaran yang bermakna. 5. Belajar dan berkolaborasi dengan sesama CGP untuk memperbanyak ilmu dan pengalaman serta inspirasi pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir, memperbanyak literasi terkait dengan pembelajaran yang bermakna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.